kasih Tuhan Yesus Kristus, 10 Desember 2023 saya mengambil tema Natal akhir zaman adalah ciri kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus itu konsekuen, saudara, bahwa tentang hari dan jam kedatangannya Tuhan tidak memberitahu. Itu sudah seperti dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 mengenai hemera yang menunjuk kepada hari dan hora yang menunjuk kepada jam atau saat. Itu Tuhan tidak pernah mau menyebutkan. Bahkan ketika ditanya dengan pertanyaan yang lain, yaitu mengenai Kronos dan Kairos yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7, itu Tuhan Yesus juga tetap tidak mau mengatakannya. Saudara, namun sebagai mempelai pria surga, dia itu memberi kepastian tentang kedatangannya di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1-4, ketika malaikat yang berwajah seperti matahari, malaikat turun dari surga, wajahnya bak mentari, itu dia memberitakan tentang hari kelahiran anak manusia. Jadi yang diberitakan oleh malaikat di Wahyu pasal 10 ayat 1-4 itu bukan saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tetapi itu adalah pemberitahuan mengenai Natal besar di akhir zaman. Kalau dulu ini yang memberitahu malaikat Gabriel kepada Maria. Tetapi di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1-4 ini nanti ada pemberitahuan di mana nanti hari Harpaso itu nanti akan terjadi. Itu diumumkan, saudaraku, diberitahukan kepada mempelai wanita, kepada gereja. Kalau pada saat itu yang tahu pertama tentang hari, tentang kelahiran anak manusia tentunya Maria sebagai ibunya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di akhir zaman yang diberitahu mengenai lahirnya orang-orang sempurna yang langsung Harpaso, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, diubahkan di dalam tubuh yang seperti tubuhnya Henokh, seperti tubuhnya Musa dan Elia. Itu yang diberitahu adalah mempelai, adalah gereja akhir zaman yang berpakaian matahari, bulan dan bintang. Saudaraku, jadi sebagai mempelai pria, dia itu memberi kepastian tentang kedatangannya. Coba ini dikecilkan sedikit, agak suaranya agak bengong. Ya, kecilkan sedikit. Ya, jadi sebagai mempelai pria, cukup segitu. Itu dia memberi kepastian tentang kedatangannya. Nah, di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1-4 ini yang dilaksanakan. Kemudian pada Wahyu pasal yang ke-12 bahwa apabila tanda ini terjadi, Harpaso itu terjadi, maka kemudian perjamuan kawin anak domba itu sudah bisa diketahui dan dihitung jumlahnya. Dan ini hitungannya Alkitab, saudaraku. Sudah bukan kita mengotak-atik lagi, saudaraku, tetapi Alkitab sudah menyatakan kalau tanda yang diberi itu sudah dinyatakan. Malaikat yang berwajah matahari itu sudah memberikan pengumuman hari Harpaso. Maka sejak hari Harpaso itu, maka perjamuan kawin anak domba itu waktunya sudah ada hitungannya di dalam Alkitab. Alkitab mencatat sebagai 1260 hari atau 3,5 masa. Saudara, ini kita akan belajar dan mengaitkan dengan peristiwa Natal, karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memperingati peristiwa Natal. Saya tidak akan mempermasalahkan Tuhan Yesus itu lahir di bulan Juli, Agustus atau September atau Desember. Itu, saudaraku, yang namanya kelahiran, apalagi ini 2000 tahun yang lalu. Kakek nenek saya itu hari lahirnya juga nggak pasti.
saudaraku. Hari kelahirannya tuh nggak pasti, nggak ada akte kelahiran tuh nggak ada, saudaraku. Jadi bagi saya tidak masalah Tuhan Yesus mau lahir pada bulan apa, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tetapi sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa di bulan Desember ini kita memperingati junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Saudara, belajar dari peristiwa Natal, maka kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi mungil. Jadi Tuhan Yesus itu dulu lahir sebagai bayi mungil. Tetapi nanti yang dilahirkan di Wahyu pasal yang ke-12, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, itu bukan lagi bayi mungil, tetapi orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus yang dilahirkan oleh gereja. Jadi belajar dari peristiwa Natal, kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi mungil yang terlahir juga seperti pencuri dari pandangan tertentu. Jadi Tuhan itu datangnya seperti pencuri memang. Itu kepada orang-orang tertentu, kepada Herodes, kemudian kepada seluruh warga Yerusalem, bahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tuhan Yesus itu lahirnya dahulu seperti pencuri. Herodes merasa kecurian. Di akhir zaman pun seperti itu, saudaraku. Orang-orang yang rohaninya kanak-kanak, bahkan juga nanti antikris, si naga tua itu, dia merasa kecurian. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus Kristus itu datang yang terlahir seperti pencuri dari pandangan Herodes. Herodes nggak ngerti, saudaraku. Kemudian imam-imam kepala itu juga nggak ngerti, ahli Taurat nggak ngerti, tetapi orang Majus yang taat dengan petunjuk bintang itu tahu. Nah, di akhir zaman, saudaraku, nanti orang-orang yang dipimpin oleh bintang-bintang Tuhan yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka itu akan tahu hari Harpaso, saudara, karena mereka memang diberitahu oleh bintangnya Tuhan. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus yang lahir sebagai bayi mungil dahulu pun ini juga terlahir seperti pencuri dari pandangan Herodes. Herodes terkejut, seluruh Yerusalem terkejut, imam-imam kepala terkejut, ahli Taurat terkejut. Saudara, tetapi bagi orang-orang Majus, justru Tuhan kasih tahu saat dan tempatnya melalui petunjuk bintang. Nah, orang-orang yang hidup di akhir zaman di dalam kegerakan kitab Wahyu, yang taat kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang dipegang dalam tangan kanan Tuhan Yesus, mereka nanti akan menjumpai kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu bukan seperti Herodes yang kaget, tetapi mereka akan menjumpai kedatangan Tuhan Yesus itu seperti orang Majus yang justru dikasih tahu. Saudaraku, melalui bintang Tuhan memberitahu arah mana Tuhan Yesus itu lahir, saudaraku. Kita akan membaca ini berita kelahiran yang kemudian ini nanti identik dengan kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, di mana seorang wanita berpakaian matahari, bulan dan bintang itu mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5. Saudaraku, kita akan membaca tentang berita kelahiran dari tempat yang jauh dan dari jangka waktu tertentu sudah diketahui melalui petunjuk bintang. Kita akan membaca Injil Matius pasal 2. Sekarang kita akan belajar dari Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Pak Nendra, bacakan. Orang-orang Majus dari timur. Iya, orang-orang Majus dari timur. Terus, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Ini orang-orang yang taat kepada petunjuk bintang itu tahu
di mana Tuhan Yesus itu lahir, di mana raja orang Yahudi itu lahir. Di sini dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Saudaraku, ini dia taat dengan petunjuk bintang meskipun orang-orang jauh. Saudara, nanti di akhir zaman dari keempat penjuru bumi ini Tuhan akan menuntun orang-orangnya untuk mengetahui bagaimana mempersiapkan jemaat-jemaat itu menyambut masa yang disebut Harpaso, di mana orang-orang kudus yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus itu akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itulah anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudara, jadi orang Majus tahu, orang yang taat dengan petunjuk bintang itu akan tahu nanti kapan masa antikris itu terjadi, kapan saat Harpaso itu terjadi. Saya tidak menyebut rapture ya, karena rapture ini sudah menjadi rancu pengertiannya dengan Harpaso ini, saudaraku. Sebetulnya beda. Rapture itu nanti di akhir 1260 hari setelah Harpaso itu baru rapture, saudaraku. Orang-orang yang diungsikan itu diangkat, saudaraku, dan menyaksikan kuburan-kuburan orang-orang kudus itu dibangkitkan. Kemudian orang-orang yang masih tertinggal di pengungsian itu diangkat, itu yang namanya rapture. Kalau Harpaso ini beda. Harpaso itu kejadiannya adalah ketika orang-orang sempurna ini diubahkan badannya, seperti badannya Elia, seperti badannya Henokh, seperti badannya Musa yang bertemu Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17, di mana tujuan Harpaso itu untuk melakukan penghakiman kepada bumi. Sebab dalam tubuh darah daging kita tidak akan bisa menghakimi bumi. Saudara, kita akan lanjut ayat yang ketiga, coba diperhatikan baik-baik. Ini yang kecurian ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Amin. Di sini yang kecurian, saudara, yang tidak mengerti kapan hari Harpaso itu nantinya, saudaraku, itu adalah Herodes. Herodes di akhir zaman itu akan termanifestasi di dalam diri antikris. Nanti ketika Herodes ini marah kemudian membantai anak-anak di sekitar Tuhan Yesus lahir, seperti juga antikris. Ketika nanti antikris itu tahu, saudaraku, bahwa orang-orang kudus yang mencapai ruang Maha Kudus sudah Harpaso, kemudian wanita itu, orang-orang yang mencapai ruang kudus itu sudah diungsikan, maka antikris marah dan memerangi keturunan yang lain, kanak-kanak rohani, orang-orang Kristen yang nggak pernah dewasa rohaninya, makanannya susu terus, saudaraku, tidak mau ditegur, tidak mau ditempelak dosa-dosanya, tidak mau disucikan dosa-dosanya, tidak pernah mau mengaku kalau bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini yang kecurian itu adalah Herodes, kemudian beserta seluruh Yerusalem. Yerusalem itu menunjuk kepada apa kalau sekarang? Kebanyakan orang Kristen, saudaraku. Kebanyakan orang Kristen nanti akan nggak ngerti, karena pelataran itu zona paling luas di dalam kekristenan, saudaraku. Kalau saudara pahami, tabernakel itu luasnya 5.000 hasta persegi. Itu pelataran. Kemudian ruang kudusnya itu cuma 10 kali 20 hasta persegi, 200 hasta persegi, saudaraku. Kemudian ruang Maha Kudusnya itu cuma 10 kali 10, jadi 100 hasta persegi, ya. Jadi kebanyakan orang Kristen itu nanti nggak tahu, akan seperti orang-orang yang disebut di sini, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem,
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Nah, imam kepala ahli Taurat itu menunjuk kepada orang-orang yang di akhir zaman itu sudah sering baca Alkitab, Kejadian sampai kitab Wahyu, sudah sering membaca kitab Wahyu pasal 12, tetapi mereka itu nggak ngerti. Artinya itu nggak ngerti, saudaraku. Akhirnya ketika hal itu digenapi, saudaraku, mereka terkejut. Bahkan mereka menjadi orang yang tertinggal akhirnya, saudaraku. Di sini digambarkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi itu dikumpulkan oleh Herodes, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu barulah mereka membuka kitab suci, saudaraku. Kemudian dikatakan bahwa di Bethlehem di tanah Yudea itu akan lahir Tuhan Yesus. Coba dibaca ayat selanjutnya, ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, terus. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Terus ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Terus 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya, 9. Terus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Amin. Jadi orang Majus ini taat kepada petunjuk bintang. Nah, ketika mereka itu dengan pikirannya, dengan pikiran logikanya, dia itu mengira bahwa kalau anak raja itu tentunya lahirnya di istana yang megah. Makanya mereka datangnya ke istana Herodes. Tetapi, saudaraku, ketika mereka menuruti keinginan daging itu, bintang itu tertutup. Saudaraku, bagi orang-orang yang menuruti keinginan daging, saudaraku, maka mereka tidak akan bisa melihat petunjuk dari bintang Tuhan, dari hamba Tuhan yang diurapi. Tertutup, mereka tersesat kepada kemewahan dunia. Natal itu tentunya di satu tempat yang mewah, gedung yang luar biasa, meriah luar biasa, penuh permata. Tetapi ternyata tidak. Satu pemberitaan yang besar, pemberitaan yang benar tentang akhir zaman itu munculnya dari tempat yang sederhana. Saudaraku, ini orang-orang Majus, orang-orang bijak, orang-orang kaya. Digambarkan juga ini para raja yang taat dengan petunjuk bintang. Nah, logika mereka main juga. Wah, ini tentunya anak raja. Ini pasti lahir di gedung yang mewah, pasti di tempat yang enak, yang dingin, saudaraku, tempat yang sejuk, yang nyaman. Ternyata, saudaraku, ketika mereka menggunakan pikiran daging, logika mereka keliru. Natal tidak ada di sana, berita tentang Harpaso tidak ada di sana, tetapi akan muncul dari satu tempat yang begitu sederhana. Kalau di dalam versi Injil Lukas dikatakan di kandang Bethlehem. Jadi ini perbedaan. Kalau para gembala itu diberitahu oleh malaikat begitu Tuhan Yesus lahir, itu para gembala itu sudah datang. Makanya bayi Yesus yang berada di palungan itu, saudaraku, masih di dalam bentuk bayi kecil. Tetapi ketika orang Majus ini datang, ini sudah berada di rumah. Bahkan diperkirakan umurnya ini sekitar 2 tahun. Ini terbukti dengan perintah Raja Herodes yang kemudian menyuruh seluruh anak laki-laki di bawah 2 tahun itu dibunuh. Saudaraku, jadi perbedaan kedatangan gembala dan orang Majus. Tetapi seringkali kita keliru ya, kalau kita mengadakan drama-drama Natal itu para gembala dan orang Majus datangnya bareng.
Padahal enggak bareng, saudaraku. Para gembala itu duluan melihat ketika Tuhan lahir, saudaraku, melihat ketika Tuhan Yesus masih di dalam palungan, Tetapi, saudaraku, orang Majus ini datangnya beda waktunya ke belakang sedikit, saudaraku. Tuhan Yesus sudah agak besar, sudah ada dikatakan di rumah. Coba dibaca selanjutnya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Terus, Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. amin. Saya terangkan di sini. Ketika mereka melihat bintang itu, jadi ketika orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, mematikan keinginan daging, mematikan keinginan hawa nafsu, logikanya manusia, saudaraku, yang memperkirakan bahwa Tuhan itu pasti, saudaraku, Mesias itu, Raja itu pasti lahir di tempat yang mewah, di istana yang megah. Ketika mereka menggunakan logika itu, maka mereka menjadi keliru, dan bintang itu tertutup. Nah, ketika mereka kemudian melihat bintang itu lagi, ketika mereka mengikuti suara Roh Kudus lagi, ternyata berita yang benar tentang di mana Tuhan Yesus lahir, berita yang benar tentang akhir zaman, tentang harpazo, itu bukan dari tempat yang sangat mewah itu, yang hingar-bingar dengan pesta, tetapi dari tempat yang sederhana. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini sudah di dalam rumah, ya. Kalau para gembala itu di kandang, masih masih begitu lahir. Ini sudah di dalam rumah, dan umurnya sudah diperkirakan sekitar 2 tahun, dengan satu asumsi ketika Raja Herodes memberitakan perintah bunuh kepada anak-anak di bawah umur 2 tahun. Jadi ini umur Tuhan Yesus sekitar hampir 2 tahun gitu, saudaraku. Saudaraku, orang-orang Majus ini gambaran orang-orang bijaksana di akhir zaman yang mendengar perintah Roh Kudus, yang taat dengan hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, Natal akhir zaman, berita akhir zaman, berita harpazo bukan datang dari tempat yang hingar-bingar pesta, saudaraku. Bukan dari tempat yang hingar-bingar dengan berbagai macam kemewahan dunia, kemewahan istana, tetapi dari satu tempat yang sederhana. Dan mereka dibawa ke tempat itu pun taat. Seperti saya saksikan, tempat saya itu kecil, tetapi saudaraku, orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus itu menyempatkan, saudaraku, mencari-cari tempat saya, saudaraku, yang belok-beloknya itu kecil, saudaraku, dari luar pulau, dari luar kota, mencari di mana toh Pak Peter nih tinggalnya, sekretariat pelayanannya di mana. Nah, sekretariat sekarang lagi mengalami rehab, ya, karena ada yang retak-retak, saudaraku. Ya, kondisi seperti itulah lahirnya pemberitaan harpazo, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Ini orang-orang besar, orang-orang pintar, saudaraku. Tetapi ketika mereka taat kepada Roh Kudus, mereka dibawa ke tempat yang tidak nyaman. Natalan kok ke tempat yang nggak nyaman ini kan, saudaraku, nggak logis, ya, saudaraku. Kalau sekarang ya Natalan tuh nyari yang tempat banyak makanannya, yang hingar-bingar dengan pesta, pasti seperti itu, saudaraku. Tetapi orang Majus ini Natalan, saudaraku, mereka menyambut Mesias itu justru dibawa ke tempat yang sederhana tetapi taat. Dan mereka dikatakan di sini lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka peduli akan kegerakan yang saat itu dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja.
Saudaraku, mereka peduli dengan kegerakan, bukan orang-orang yang abai. Sekalipun mereka datang ke kandang, saudaraku, mereka tahu dari kandang itu, mereka tahu dari Bethlehem kecil itu, saudaraku, akan muncul sesuatu yang luar biasa. Maka mereka menopang pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, yaitu dikatakan sebagai emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 dibaca. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudaraku, jadi ini Herodes betul-betul kecolongan. Ini orang Majus taat kepada petunjuk Roh Kudus. Mereka maunya itu mampir lagi ke tempatnya Herodes. Saudaraku, orang-orang Majus itu sebetulnya maunya ya mampir lagi ke tempat Herodes untuk berterima kasih mungkin pada ahli kitab itu yang menunjukkan itu, saudaraku. Tetapi kalau mereka lewat situ itu bisa celaka, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, jadi yang kecurian ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu adalah orang-orang yang karakternya Herodes, sombong. Orang-orang yang karakternya Herodes takut tersaingi, orang-orang yang karakternya ahli-ahli kitab, saudaraku, dan orang-orang Farisi. Mereka ngerti Alkitab tetapi tidak tahu maknanya, saudara. Nah, ini identik dengan Natal akhir zaman yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5, di mana gereja akhir zaman itu akan melahirkan. Kalau dulu Maria melahirkan Tuhan Yesus kepala gereja 2000 tahun yang lalu, kepalanya sudah keluar, saudaraku. Nah, di mana di akhir zaman ini gereja Tuhan ini akan melahirkan orang-orang yang sempurna, yang langsung harpaso. Inilah badannya Tuhan Yesus Kristus. Karena badan yang maha besar terbentuknya membutuhkan waktu yang kurang lebih 2000 tahun lamanya. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu badannya Tuhan Yesus semua keluar. Gitu. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja Tuhan Yesus Kristus. Yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat 5, itu badannya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu bukan satu orang dara, satu orang perempuan melahirkan bayi, satu orang bayi laki, bukan, saudaraku. Tetapi itu gereja Tuhan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan diangkat atau harpaso. Sudah yang dikasih Tuhan, makanya itu disebut sebagai Simeon. Simeon itu perlambang, saudaraku. Seorang perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, kalau secara fisik ini tidak pernah ada. Tetapi ini menggambarkan gereja akhir zaman, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 5, itu kan tunggal, Pak Peter, melahirkan seorang anak laki-laki. Iya, itu tunggal, tetapi itu masih di dalam kaitannya menerangkan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu masih Simeon, masih perlambang. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, dan perlambang itu harus diungkap, di mana gereja akhir zaman akan melahirkan orang-orang sempurna yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus dan langsung harpaso. Dan berita tentang kelahiran orang-orang sempurna ini yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman ini, yang membawa itu adalah ketujuh bintang, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Ini yang membawa jemaat-jemaat akhir zaman itu nanti bisa sempurna, mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Itu adalah ketujuh bintang. Kalau dahulu bintang penuntun, orang-orang Majus kepada kelahiran Yesus. Kalau di akhir zaman ini hamba-hamba Tuhan yang menuntun jemaat-jemaatnya, sehingga jemaat-jemaatnya itu sempurna, nanti bisa harpaso. Ya, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kita akan membaca sekarang Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Ini yang menjadi petunjuk. Dulu bintang Bethlehem, di akhir zaman adalah hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang, dan orangnya saat ini sudah ada. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya
Ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Ketujuh bintang ini kemudian di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 disebut ketujuh malaikat sidang. Dan ini manusia, saudaraku. Karena ada tertulis, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Smyrna. Artinya yang perlu tulisan itu manusia. Saudaraku, kalau malaikat gaib tidak butuh tulisan. Jadi saudaraku, ketujuh bintang ini 7 hamba Tuhan yang nanti merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai, Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7, penghukuman 7 sangkakala, Wahyu pasal 8, 9, 10, kemudian pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah, ini Wahyu pasal yang ke-16. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1, kemudian ayat 2 dan ayat yang kelima. Ini dulu Maria. Di akhir zaman siapa? Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, saya terangkan lagi. Maka tampaklah suatu Simeon, tanda. Tanda itu sesuatu yang harus dipecahkan rahasianya. Kalau saudara melihat tanda ada, itu seperti halilintar gambar itu, saudaraku, berarti di situ ada listrik tegangan tinggi. Bukan berarti di situ ada halilintarnya, tidak. Kemudian ada gambar tengkorak, bawahnya ada silang, itu artinya tempat yang berbahaya. Saudaraku, nah di sini ada tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini juga pertanda, perlambang Simeon, dan ini berlanjut sampai ke ayat 5 pun masih pertanda itu, saudaraku, yang harus dibukakan rahasianya. Nah, seorang perempuan itu siapa, saudaraku? Itu gereja akhir zaman. Gereja akhir zaman yang sudah memahami kasih Bapa, matahari, kasih Sang Putra, ini rembulan, dan kasih Roh Kudus, itu 12 bintang. Nah, ayat yang kedua, ini dulu Maria juga yang mengandung. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Ayat 2 ini menggambarkan betapa susahnya nanti, saudaraku, ketika gereja itu akan melahirkan orang-orang sempurna. Sempurna bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, karena korban Kristus. Saudaraku, bukan karena dia itu manusia yang hebat, yang bisa sempurna sendiri, tidak, saudaraku, tetapi karena dia itu manusia yang disempurnakan oleh korban Kristus, dan tentunya orang-orang yang dewasa rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan membaca ayat yang kelima dari Wahyu 12. Ini dulu yang lahir kepala gereja, Tuhan Yesus. Di akhir zaman siapa? Kita akan lihat Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Maka ia, yaitu wanita di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2 tadi, yang itu merupakan perlambang saja. Melahirkan seorang anak laki-laki, ini juga perlambang saja. Memang ini tunggal, tetapi ini masih perlambang yang menerangkan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi. Saudaraku, karena pada hakikatnya wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu kalau seorang manusia, itu tidak mungkin. Itu adalah gereja Tuhan secara umum di seluruh penjuru bumi yang akan melahirkan orang-orang sempurna. Di sini dikatakan maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Surat eteken wios arhen itu artinya menghasilkan, ya, tepatnya itu menghasilkan. Maka ia menghasilkan keturunan yang bergender laki-laki, itu memiliki sifat seperti Musa, seperti Elia, seperti Tuhan Yesus. Bukan berarti ini nanti laki-laki semua, bukan, saudaraku. Jadi yang disebut laki-laki itu bukan orang yang bisa memperlihatkan
kehebatan ototnya, kehebatan otot kejantanannya, bukan, tetapi orang yang dari mulutnya itu bisa mengeluarkan firman itu laki-laki. Saudaraku, orang yang dari mulutnya itu bisa mengeluarkan benih pembukaan rahasia firman itu laki-laki. Saudaraku, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini masih Simeon, masih dalam rangka menerangkan Wahyu 12 ayat 1 dan 2, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, ini harpaso, dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi di akhir zaman gereja itu akan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan langsung badannya itu diubah menjadi tubuh kemuliaan, seperti tubuhnya Henokh, seperti tubuhnya Elia yang tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, dan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini Tuhan Yesus belum datang. Perjamuan malam kawin anak domba belum datang. Masih ada waktu 1260 hari lagi. Untuk apa? Supaya orang-orang yang harpaso itu menghakimi bumi selama 1260 hari ini. Saudaraku, untuk apa? Supaya orang-orang yang diungsikan atau nanti kita kenal dengan pengungsian Theogo, Wahyu 12 ayat yang ke-6 itu mereka disempurnakan, dan supaya di masa itu di bumi terjadi masa antikris. Jadi ini berita tentang kelahiran. Kemudian berita pengungsian yang nanti itu ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini di dalam Injil Matius juga sudah ada, cuma ini gambaran. Kita akan membaca Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Ya, penyingkiran ke Mesir. Terus Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu." Amin. Saya terangkan di sini. Kalau dulu ini Maria dan Tuhan Yesus masih sama dibawa ke Mesir ya, saudaraku. Tetapi ketika Wahyu pasal 12 itu nanti beda, saudaraku. Jadi anak laki-laki yang dilahirkan itu langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, kemudian wanita itu diungsikan. Ini sebetulnya gambaran dari pengungsian. Diteruskan. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Terus Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. iya, terus Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." amin. Ini identik dengan pengungsian. Saudaraku, kalau kelahiran tadi, saudaraku, itu identik dengan saat lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, kemudian langsung harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang ini identik dengan pengungsian ketika Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus disuruh mengungsi lari ke Mesir. Saudara, ini identik dengan Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Dibaca Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Iya, kalau tadi Maria itu di sana dikatakan berapa lama, ini tidak dituliskan ya, tetapi di sini dituliskan ini selama 1260 hari lamanya. Kemudian ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. amin. Jadi diselamatkan dari bahaya Herodes yang mengamuk mau membunuh anak itu, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, kita juga akan telaah tentang berita tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ini Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18.
Jadi tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem yang tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 ini identik dengan datangnya masa antikris dan dibunuhnya orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani atau pelataran. Jadi nanti ketika masa antikris terjadi, saudaraku, naga itu marah kemudian diizinkan memerangi, membunuh orang-orang yang tertinggal. Saudaraku, kita akan membaca Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18 dibaca Pak Nendra. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ia sangat marah. Ini ingat baik-baik. Terus lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Iya, jadi orang Majus itu datang kira-kira umurnya Tuhan Yesus 2 tahun. Ya, jadi ini anak yang berumur 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Jadi ketika orang-orang Majus itu datang ke Bethlehem itu umur Tuhan Yesus sudah kurang lebih segitu. Bukan bayi owek-owek ya, bayi kecil yang baru lahir kemudian di dalam palungan, tidak, tetapi sudah berumur kurang lebih maksimal 2 tahun. Kemudian ayat yang ke-17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih, Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Jadi ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Kemudian menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, ini identik dengan ketika nanti iblis antikris itu marah dan melampiaskan kemarahannya, kemudian mereka diizinkan untuk mengalahkan, membunuh orang-orang kudus. Tapi lamanya di sini dikatakan 42 bulan ya. Kalau di dalam kitab Wahyu ini jelas masa antikris itu lamanya 42 bulan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 ke-14, Wahyu 13 ayat yang ke-5. Kita sekarang akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, seperti Herodes. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, terus lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Iya, ini kalau dulu digambarkan dengan anak-anak di sekitar Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Itu di sini digambarkan dengan keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Artinya kanak-kanak rohani. Kalau dalam Wahyu pasal 11 ini digambarkan sebagai orang-orang yang rohaninya pelataran. Pelataran itu ya terbanyak dari orang Kristen karena luasnya 5.000 hasta persegi. Kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Terus, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Iya, disebut di sini pelataran bait suci yang di sebelah luar. Terus, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Jadi 42 bulan lamanya antikris akan berkuasa. Kemudian kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, di mana seperti halnya Herodes itu membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di sekitar Bethlehem, maka pada saat itu orang-orang yang kanak-kanak rohani tertinggal dan mereka harus berhadapan dengan masa antikris, mereka akan dibantai oleh antikris. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus
dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Amin. Saudaraku, jadi di sini saya akan memberitahu kepada saudara siapa yang kecolongan, yang menemui kedatangan Tuhan itu seperti pencuri saat Tuhan datang. Dahulu yang kecolongan itu Herodes, kemudian seluruh Yerusalem, juga semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi itu merasa kecurian ketika Tuhan Yesus lahir. Tetapi orang-orang yang dipimpin oleh bintang, yaitu orang Majus dan para gembala yang dipimpin oleh malaikat, itu mereka tidak terkejut. Mereka menemui bayi Yesus itu dengan penuh sukacita. Mereka tidak kecolongan. Mereka orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, meskipun dibawa ke tempat yang sederhana, tapi mereka tahu bahwa dari tempat itulah lahir kekuatan yang besar. Nanti saudaraku, di akhir zaman akan datang waktunya juga orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang yang takut tersaingi, yang memiliki hati seperti Herodes, ini akan terkejut ketika hari Paskah tiba. Nanti akan datang saatnya orang-orang yang mengaku cinta Yerusalem, saudaraku, cinta Yerusalem jasmani, saudaraku, tetapi kecolongan dan terkejut ketika hari Paskah tiba, karena mereka nggak mengerti Yerusalem surgawi. Kemudian akan tiba saatnya pula orang-orang yang merupakan pakar Alkitab, sering baca kitab Wahyu, bahkan bisa jadi hafal juga tentang kitab Wahyu, tetapi mereka akan terkejut karena tidak mengerti maknanya. Mereka seperti ahli kitab yang mengatakan bahwa di Bethlehem nanti akan lahir begini. Mereka tahu, itu sudah sering dibaca, tetapi maknanya nggak ngerti. Justru yang datang dan bisa menemukan orang Majus. Saudaraku, mereka semua mendapati kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jadi Herodes, kemudian seluruh Yerusalem, juga semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, mereka semua mendapati kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi bagi orang Majus dan para gembala yang taat petunjuk bintang, mereka akan bersukaria mendengar Natal akhir zaman ini. Jadi ini Natal akhir zaman. Kita nggak sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita akan menjadi pelaku firman untuk Natal besar di akhir zaman. Bagi orang Majus dan para gembala yang taat petunjuk bintang dan malaikat, mereka akan bersukaria mendengar Natal akhir zaman ini. Mereka akan bersama-sama sehati sepikir menopang kelahiran tubuh Kristus dalam kegerakan kitab Wahyu dengan segala kemampuan yang ada. Kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 1-4, ayat terakhir ini. 1 Tesalonika 5 ayat 1-4. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Amin. Saya terangkan dulu. Ini yang dikatakan di surat Tesalonika ini bukan hemera dan hora, tetapi ini tentang zaman dan masa, tentang kronos dan kairos, seperti yang ditanyakan di dalam kisah Rasul tadi, saudaraku. Kemudian ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, perhatikan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Amin. Tetapi bagi kita, bagi kamu saudara-saudara yang hidup di dalam terang matahari, bulan, dan bintang, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara ini seperti orang-orang Majus dan para gembala yang mendapat petunjuk bintang dan malaikat. Meskipun saudara dibawa ke tempat yang sederhana, bukan tempat pesta Natal yang hingar-bingar dengan pesta pora,
tetapi saudara akan menjumpai satu kelahiran firman Tuhan yang luar biasa, kelahiran kegerakan akhir zaman yang besar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan memuji